Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasas Hadi dengan NIM 2004030199. Dan di sini saya akan mencoba menjawab soal dari UTS komunikasi pemasaran. Dan yang pertama itu yaitu hal-hal dasar dalam berkomunikasi dan bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif. Dalam berkomunikasi dan melakukan komunikasi yang efektif itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu kita memperhatikan dulu bagaimana forum yang akan kita hadapi dalam berkomunikasi, atau kita dapat melihat dulu lawan bicara kita itu wataknya seperti apa. Dan kedua itu kita menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik bagi para audiens atau pendengar. Yang kedua itu kita memilih kalimat-kalimat yang efektif, yang sekiranya mudah dipahami oleh para pendengar kita, dan kita juga dapat bertukar pemikiran atau menerima masukan dari para pendengar kita. Kiranya seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu setuju atau tidak setuju segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Di sini saya setuju jikalau segmentasi itu dijadikan fokus utama di dalam pemasaran, sebab jika kita melakukan segmentasi ini itu artinya kita dapat menentukan target pasar kita. Misalnya seperti ini, contoh soalnya seperti ini. Jika kita mempunyai sebuah produk popok atau pampers bayi, itu tentu yang kita tuju itu adalah ibu-ibu. Jadi kita kerucutkan lagi ibu-ibu yang sedang hamil atau memiliki anak yang kecil, sehingga tujuan kita itu jelas dalam membuat produk kita itu target pemasarannya itu siapa. Jadi kita itu tidak serta-merta meluncurkan sebuah produk yang kita tidak tahu target pemasaran kita seperti apa. Jangan sampai target kita ini berbeda, kita menjual pampers tapi yang kita tuju itu anak-anak muda yang belum mempunyai anak, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengenai tentang rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan di semua jenis usaha, dan kapan komunikasi pemasaran dilakukan. Menurut saya itu rasional saja, sebab kan ini tujuannya untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk kita kepada calon konsumen kita. Tetapi tidak semua jenis usaha itu dapat melakukan yang namanya pemasaran yang terintegrasi ini, sebab kan kita ketahui bahwa melakukan sebuah periklanan itu tidak murah. Jadi menurut saya usaha-usaha kecil itu mungkin bisa, tapi tidak semua bisa melakukan yang namanya periklanan ini atau komunikasi pemasaran yang terintegrasi ini, sebab kan bisa jadi saja keuntungannya itu lebih kecil daripada biaya periklanannya. Dan kapan pemasaran ini bisa dilakukan? Menurut saya itu kapan saja bisa, tetapi mungkin bisa juga pada saat ada event-event besar, atau pas ingin peluncuran suatu produk, itu bisa kita lakukan sehingga konsumen kita ini dapat menentukan atau membandingkan kelebihan produk kita dengan produk-produk yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apakah iklan dan promosi sama atau berbeda. Jadi menurut saya itu berbeda. Jadi berdasarkan tujuannya itu berbeda. Jadi tujuan iklan itu untuk mempengaruhi agar pembeli atau konsumen itu membeli produk kita, sedangkan promosi itu yaitu untuk agar supaya merangsang pembeli ini membeli produk kita kembali atau membeli produk-produk kita yang baru. Dan berdasarkan juga jangka waktu. Jadi iklan itu memiliki jangka waktu yang panjang, sedangkan promosi ini memiliki jangka waktu yang pendek. Misalnya seperti ini, jika kita memiliki suatu produk pampers misalnya, kita melakukan periklanan. Saat kita melakukan periklanan itu, kita juga bisa melakukan yang namanya promosi, di mana kita mempromosikan itu seperti memberikan promo-promo seperti memiliki isi yang lebih banyak dengan harga yang sama. Jadi seperti itu. Jadi iklan ini merupakan bagian dari
produksi, namun iklan dan produksi itu berbeda. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor terakhir, yaitu nomor 5, yaitu pendekatan iklan smartphone pada media massa. Jadi sebenarnya operator smartphone ini melakukan pendekatan massa seperti operator lain, seperti misalnya Telkomsel yang melakukan pendekatan dengan cara mengadakan yang namanya IndiHome, Indosat dengan promo-promonya yang murah. Jadi sebenarnya pendekatan itu yang sama, seperti juga misalnya memberikan promo-promo kuota yang murah seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari operatornya bagaimana mereka menarik minat pelanggan dan memperkuat jaringan mereka, sehingga para pelanggan atau konsumen ini lebih tertarik untuk menggunakan jasa-jasa atau operator-operator yang mereka miliki. Baik, demikianlah jawaban UTS dari saya. Saya harap semoga dapat memberikan hasil yang baik dan nilai yang bagus. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.